Levika cuy, sebentar aja. Tapi gue tuh kalau sambil lagi nggak bisa banget, dia mending Enggak Levika begitu. Sekarang aja Levika 10 detik. 23. Siap, Pak. Mantap, Pak. Tegang nggak Pak Manot? Nomor antrian. Jarum, Pak. Jarum, Pak. Belum. Belum. Oh, takutnya belum berarti. Oh, takut enggak lah. Kita Python. Tegang ya? untuk bapak-bapak yang sudah melakukan peliputan mungkin jaraknya ini ya agak berjarak karena kita menghindari adanya kerumunan. Jadi mungkin tolong untuk Nomor antrian 1030. berjarak dong, berjarak. Nomor antrian 1030. 33. Nomor antrian 1037. Nomor antrian 1038. Nomor antrian 1047. Nomor antrian 1061. Habis ini, Pak. Nomor antrian 1062. Terlalu berdempetan ya. Iya Pak, sekedap ya. Cuman 2 jepret, maaf ya. 2 kali, Pak. Dia perlu 2 kali. Sudah? Sudah, Pak. di Soma karena waktu kita terbatas dan nanti kami harapkan di pukul 12.30 sudah kembali lagi untuk berganti istirahat dengan tim di Soma karena waktu kita terbatas dan nanti kami harapkan di pukul 12.30 sudah kembali lagi untuk berganti istirahat dengan tim. Reja, ini vaksin keberapa? Hari ini vaksin. Ya, makanya maju sih. Ya gimana? Hari ini jadi vaksin. Agenda vaksinnya gimana? Agendanya vaksin pasti, agendanya vaksin dan ini vaksin pertama untuk. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ya, cek. Oke, selamat siang rekan-rekan media semua. Siap. Ini vaksin pertama bagi kami yang ada di sini bersama MD Pictures juga oleh Manoj Punjabi. Vaksin kedua nanti akan dilakukan di tanggal 27 April sana ya Pak ya. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, Pak mau lanjutin? Hari ini kami bersyukur karena kami vaksin tepat di Hari Film Nasional. Jadi ini adalah kebanggaan, tepat waktunya, semangat juga. Saya bersama para insan perfilman Indonesia kita di sini vaksin. Saya mengucapkan terima kasih kepada para Pak Menteri Kesehatan atas dukungannya. Dan vaksinnya sangat lancar, sangat efisien, sangat profesional, semua cepat ya, sesuai protokol kesehatan. Jadi untuk itu ya semuanya baik, lancar, kami udah siap. Jadi sekarang syutingnya turun ke lapangannya lebih berani lagi. Ya bukan berarti kita tidak mengikuti protokol kesehatan, tapi ini adalah booster motivasi yang kita butuhkan. Dan juga kami anjurkan supaya yang usia muda bisa ajak orang tuanya yang berusia lansia. Itu penting sekali supaya lebih dari 50% populasi Indonesia ikut vaksin. Reja, apa yang dirasa, Reja? Yang dirasakan setelah vaksin, setelah 30 menit observasi, alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Nggak ada reaksi-reaksi yang dijelaskan sama dokternya, pegal-pegal juga nggak terlalu. Pas disuntiknya aja karena saya agak lumayan Takut ya? Takut. Jadi tapi pas sudah disuntik sebenarnya udah nggak ada apa sih, itu aja. Tapi yang jelas mudah-mudahan mungkin dalam kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan aja bahwa vaksin itu bukanlah sebuah solusi dari atau bukan sebuah
tindakan yang kemudian membuat kita bisa bebas melakukan kegiatan tanpa menggunakan masker. Nah, ini jangan sampai disalahpahami hanya karena sudah ramai-ramai memegang sertifikat vaksin terus jadi bebas gitu. Oh, oke, kalau gitu kita sekarang ketemu orang udah bebas lah ya, buka masker, kebiasaan cuci tangan tuh kayak udah bukan sesuatu yang penting. Jadi rasanya tidak butuh pandemi atau tidak butuh adanya gelombang baru hanya untuk mengingatkan betapa pentingnya mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain. Jadi tetap waspada untuk protokol kesehatannya setelah divaksin sekalipun. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman kru film juga bisa segera mendapatkan vaksin ya Pak ya, dari pemerintah juga gitu, supaya mereka juga bisa bekerja dengan lebih tenang sesuai dengan protokol kesehatan yang tetap dilakukan. Itu aja sih. Ini menjalani vaksinasi bertepatan dengan Hari Film Nasional di tanggal 30 Maret. Kalian punya kesan tersendirikah dan juga ada harapan tertentu dengan adanya vaksinasi yang mulai didistribusikan kepada para pekerja seni? Harapannya adalah seperti tadi yang Pak Maruf sudah sampaikan, Reza juga bilang kita bisa beraktivitas melaksanakan pekerjaan kita dengan lebih percaya diri, lebih tenang walaupun tidak melupakan tentang protokol kesehatan. Dan vaksin pertama juga, Bu? Vaksin pertama juga. Yang dirasakan kapan? Saya nggak merasakan apa-apa, alhamdulillah setelah 30 menit observasi. Kebetulan saya juga bawa ibu saya yang sudah berusia 81. Dia juga nggak merasakan apapun sampai sekarang, baik-baik aja. Jadi saya ingin nambah bahwa aman kok vaksin. Jadi kita nggak perlu paranoid, gampang sekali. Suntiknya juga nggak sakit, beneran nggak sakit, dan apa ya, mungkin kita kan awalnya takut dulu, itu nggak perlu, gampang dan efisien, sangat-sangat profesional yang cara mereka lakukan. Tiap tahap ada orang, registrasi, cek blood pressure, dan lain-lain, jadi cepat juga, paling 1,5 jam beres, kita 2 jam maksimal. Jadi itu saya kira kenapa tidak, mungkin para anak-anak muda bisa bantu registrasi untuk orang tuanya, hal gini dukunglah. Apa katanya satu pemuda dampingi 2 lah untuk lansia. Pak Manot dan teman-teman semua, selamat Hari Film sebelumnya. Memaknai Hari Film di tengah pandemi, banyak bioskop juga sekarang menjerit, sekarang kan banyak juga. Nah, kalian memaknai Hari Film di tengah pandemi seperti apa, Pak? Ya, saya kira Hari Film Nasional ya ini kan makanan kita sehari-hari ya, buat film, buat produksi ini sangat penting. Jadi bagi saya karena itu sangat motivasi untuk kita mau vaksin di Hari Film Nasional, supaya mengingatkan Hari Film Nasional sangat penting bagi kita. Dan gimana ya, kita kan nggak mungkin work from home, kita harus turun ke lapangan. Para artis, para kru, para sutradara ke produksi, saya juga bukan bisa work from home, saya dari kantor terus. Jadi vaksin ini balik lagi sangat-sangat penting lah. Secepat mungkin harapan saya setelah dengar dari Pak Dokter, dari dokter bahwa kita perlu 50% seluruh masyarakat Indonesia, dari seluruh masyarakat Indonesia kita perlu 50% yang divaksin untuk udah mulai aman. Kalau ini sertifikat ini bisa berlaku, kita sudah vaksin kalau udah 50%, jadi lebih mudah semuanya. Kita mulai bisa balik normal ya Dok, betul ya? Mungkin Dok. Ya, tambahan saja. Terima kasih sekali lagi atas insan film yang sudah hadir di tempat ini. Dan betul tadi pertanyaan selalu, aktivitas mereka kan sangat tergantung pada travel ya, kemana jalan, berkumpul dengan pada saat syuting juga. Kalau turun mungkin sekarang studio ya, tapi kan lebih banyak sebetulnya berada di tengah masyarakat, dan itu tidak menghindar dari kerumunan. Jadi mereka adalah kelompok yang memang juga termasuk perlu mendapat perlindungan lebih. Dan saya berterima kasih sekali bisa menyatakan juga bahwa vaksin ini aman. Tadi Caca juga udah bilang orang tuanya 81 tahun ikut dan berangkat dengan ragu-ragu, tetapi setelah divaksin saya sudah bicara banyak dengan Mama dan alhamdulillah semua baik. Jadi saya rasa tadi sudah dikatakan oleh Reza dan teman-teman yang lain bahwa vaksin itu sebetulnya bukan untuk diri kita sendiri,
vaksin itu bagian dari gerakan kemasyarakatan. Jadi dengan berkontribusi kita menjadi aktif dan mendukung masyarakat, mudah-mudahan herd immunity akan cepat tercapai. Bonusnya mungkin kita juga dapat perlindungan tambahan. Ingat, perlindungan tambahan, bukan perlindungan total ya. Kita mendapat perlindungan tambahan. Tapi secara umum kita makin menambah jumlah yang divaksin dan mudah-mudahan suatu saat kita mencapai kekebalan komunitas. Terima kasih. Pak, sejauh ini ada yang bermasalah mungkin atau aman-aman aja semuanya? Kemarin ada beberapa kejadian yang lucu, tapi sebetulnya bukan side effect. Mungkin karena mereka ketakutan, disuruh oleh orang, dia belum siap secara mental. Ya hanya faktor psikis yang lebih banyak, karena mungkin banyak isu-isu yang menyeramkan atau tidak positif lah tentang vaksinasi ini, sehingga mereka enggan. Dan di sini datang dengan situasi yang tidak terlalu tenang, sehingga perlu istirahat dulu, baru kemudian akhirnya divaksin. Secara umum ICU kita belum pernah berfungsi. Jadi sampai saat ini di sini sudah lebih dari 20.000 ya, lebih mungkin mencapai hampir 30.000 yang sudah divaksin per hari ini. Dan alhamdulillah kita tidak menemukan kejadian yang mengkhawatirkan. Semua baik-baik saja. Terima kasih. Bukan hanya sekedar bioskop yang buka, tapi karena memang pada kenyataannya bioskopnya buka. Ini adalah kepercayaan publiknya untuk kembali menonton di bioskop yang perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan sih dengan protokol kesehatan yang dijalankan oleh pihak bioskop itu bisa membuat masyarakat cukup yakin bahwa protokol kesehatan itu dijaga ketat kok gitu. Kayak Anda berani pergi ke mall, Anda berani pergi ke restoran, makan duduk di restoran walaupun berjarak dan lain-lain. Anda bisa punya kesempatan membuka masker dan tatap muka. Di bioskop Anda boleh memakai masker, bahkan dianjurkan memakai masker selama menonton. So it's actually safe kok gitu, nonton bioskop itu safe. Dan mudah-mudahan ya tentu ini nggak bisa berjalan sendirian ya, nonton bioskop. Ya kalau misalnya kita kampanyenya tentang ayo nonton film Indonesia di bioskop, kalau belum ada produser yang terlalu berani juga untuk mengeluarkan filmnya di bioskop, maka ya sulit gitu. Ya itu sih Pak. Berarti ada keterkaitan ya? Berarti ada keterkaitan antara produser? Ya Pak, semua pasti terkait. Nggak mungkin itu adalah sebuah ekosistem. Terus yang terbaru kan Godzilla vs Kong ternyata animenya tinggi sekali, bahkan banyak sekali bioskop yang mempunyai 3 sampai 4 studio hanya untuk film ini. Oh iya, oke. Kamu sendiri sebagai salah satu aktor Indonesia berharap nggak sih suatu saat bahwa aduh kapan ya ada film Indonesia yang bisa seperti itu? Karena kita pernah melakukan itu sebelum pandemi. Iya, sering, pernah dan sering gitu. Tapi kan kita harus sadari juga bahwa ini film Indonesia ini juga masih banyak yang belum berani keluar kan. Sampai bulan Maret juga kita baru punya 7 film nasional yang rilis gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan juga kenapa ya saat ini saya sih siapapun ya filmnya siapapun tentu prioritasnya adalah film Indonesia. Tapi kalau ada tiba-tiba kepercayaan, berarti kan masyarakat pede untuk ke bioskop. Mudah-mudahan produser-produser kita juga bisa melihat itu. Film tersebut orang antusias sampai buka 4 studio dan lain-lain. Anak-anak juga ada yang nonton di bawah orang tuanya, karena ponakan saya juga nonton. Berarti kan ada kesempatan untuk film Indonesia juga gitu. Film Indonesia yang seperti apa ya, mari kita sama-sama berkarya lagi. Di situ challenge soalnya kan. Reza sendiri sudah punya tabungan calon box office dengan Reza sudah tabungan mungkin aduh belum Surga belum ya, surga kan rilisnya di Plaza. Pak Reza minta testimoni, yuk kita ke bioskop, yuk kita nonton film Indonesia. Oke, mari kita, saya Reza Radian, jangan lupa selamat Hari Film Nasional, jangan lupa kita ke bioskop dan nonton film Indonesia.